Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fadila dengan NIM 2200029259 dengan PJ golongan yaitu Ibu Fatma Nur Aisyah dan PJ asisten golongan Kanurul Hikmah di golongan D1. Sebelumnya, saya di sini akan memperkenalkan ataupun menjelaskan baik dari menu-menu dan tools apa saja yang ada di aplikasi QGIS. Nah, untuk di aplikasi QGIS sendiri merupakan software yang digunakan saat sistem informasi geografis. Untuk sistem informasi geografis sendiri merupakan sistem komputer untuk mencuplik, menyimpan, ataupun menampilkan data terkait dalam posisi geografis pada permukaan bumi. Nah, untuk teman-teman sekalian, di sini saya sudah masuk ke dalam aplikasi QGIS yang sudah saya download sebelumnya. Di sini sudah ditampilkan beberapa menu ataupun toolbar ataupun data frame dan lainnya. Untuk di recent project sendiri dinamai dengan data frame atau lebar kerja yang mana nanti akan muncul project yang akan kita kerjakan. Jadi project yang akan kita kerjakan akan ditampilkan di data frame sebelah sini. Nah, untuk bagian bawah yaitu layer, untuk bagian bawah layer sendiri berfungsi untuk menampilkan data peta berupa filenya, yang mana nantinya akan ada satu file di sini jika kita membuat peta satu di lembar kerja. Nah, untuk di sebelah sini ada di layer styling. Ini bagian dari untuk mengedit, diedit bagian di layer. Nah, untuk layer styling sendiri ini untuk mengedit bagian petanya nanti. Di sini ada berupa tulisan not supported or no layer, dikarenakan lembar kerja masih kosong ya teman-teman, karena masih belum ada kita membuat peta. Nah, sebelum untuk membuat, kita perkenalan lebih dahulu dari bagian atas, yaitu bagian menu. Menu toolbar sendiri, menu sendiri merupakan serangkaian perintah berbasis teks ataupun kata, yang mana di sini terdapat beberapa menu di antaranya project, edit, view, layer, settings, plugins, vector, raster, database, web, mesh, processing, dan juga help. Nah, untuk bagian project sendiri, teman-teman, di bagian project ini berguna untuk menampilkan ataupun memperlihatkan project atau apa yang akan kita kerjakan. Nah, di bagian project sendiri kita klik. Untuk bagian project, di sini ada beberapa item. Yang pertama itu ada new. Untuk new sendiri yaitu berfungsi untuk menampilkan lembar kerja baru atau project baru yang akan kita kerjakan. Untuk new from template, ini sama dengan lembar kerja baru, tetapi dia yang sudah menggunakan template atau sudah ada menggunakan cetakannya. Untuk open, di bagian open, di sini berguna untuk membuka file atau untuk memilih file peta mana yang akan kita tampilkan di lembar kerja dengan mencari di dokumen. Selanjutnya ada di bagian save. Untuk bagian save sendiri ini untuk berfungsi menyimpan atau menyimpan project yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, untuk save as, di sini save as berguna untuk menyimpan project yang sudah kita kerjakan dalam bentuk file ataupun dalam bentuk lainnya. Lalu ada properties, kita klik. Di bagian properties, di sini ada beberapa pilihan atau ada beberapa item. Yang pertama ada style. Di sini style untuk mengubah color ataupun label yang ada di dalam project. Oke, kita X kembali. Selanjutnya kita masuk ke bagian edit. Di bagian edit ini yang pertama ada item undo.
Untuk item undo sendiri berguna untuk menghilangkan ataupun kembali ke step atau langkah sebelumnya. Jadi untuk menghilangkan step atau langkah sebelumnya yang sudah kita kerjakan. Untuk redo, di sini untuk menambahkan atau mengembalikan apa yang sudah kita undo sebelumnya. Jadi menambahkan atau mengembalikan step atau langkah yang sudah kita undo sebelumnya. Lanjut ke cut features. Untuk di cut features sendiri untuk memotong bagian atau project yang ingin kita potong atau yang ingin kita edit. Di copy features berfungsi untuk menyalin salinan data ataupun salinan project yang kita kerjakan. Lalu ada paste features. Paste features sendiri ini berguna untuk menggandakan atau memfotokopi ulang dari copy yang kita kerjakan. Jadi paste features ini untuk menggandakan apa yang sudah kita copy sebelumnya. Lalu ada delete selected. Di delete selected ini untuk menghapus beberapa item yang mana item tersebut dapat kita pilih, jadi tidak terhapus semuanya. Untuk di add annotation, di sini ada tambahan text annotation. Di sini bisa untuk menambahkan animasi teks. Oke, lanjut kita ke view. Di view di sini ada pen map berguna untuk menggeser data frame. Lalu lanjut ke zoom in. Di zoom in sendiri berfungsi untuk memperbesar lembar kerja ataupun memperbesar project yang sedang kita kerjakan. Lalu ada zoom out. Zoom out sendiri kebalikan dari zoom in, yaitu untuk memperkecil project atau lembar kerja yang sedang kita kerjakan. Lalu ada zoom full. Untuk zoom full sendiri berfungsi untuk memperbesar lembar kerja, tapi dalam satu lembar. Jadi project yang kita kerjakan ini hanya terfokus di peta tersebut. Seperti itu. Dan zoom full ini sangat berfungsi jika kita kehilangan peta kita, seperti entah dari yang zoom in-nya kita terlalu besar atau zoom out-nya kita terlalu kecil, kita bisa langsung menyesuaikan saja dengan menggunakan zoom full. Oke, lanjut kita ke bagian layer. Di bagian layer sendiri ada data source manager. Untuk data source manager sendiri ini ada berfungsi untuk menambahkan file data atau memilih file data mana yang akan kita lampirkan ke lembar kerja untuk membuat peta. Yang mana nanti jika filenya sudah kita terpilih akan tertampil di bagian layer sebelah sini ya teman-teman. Layer di bagian bawah. Selanjutnya ada add layer. Add layer ini untuk menambahkan data vektor yang bersumber dari data lokal. Selanjutnya ada add raster layer untuk menambahkan data raster yang bersumber dari sumber data lokal. Lalu ada add PostGIS layers, ini juga untuk menambahkan data PostGIS. Nah, itu ya teman-teman. Lanjut kita ke bagian setting. Di bagian setting, teman-teman bisa melihat style manager. Untuk style manager sendiri berfungsi untuk mengubah ataupun mengubah peta dari warnanya ataupun dari font yang kita inginkan agar lebih menarik dan dapat bisa dilihat oleh masyarakat, dilihat jelas. Lalu kita lanjut ke option. Di option ini ada beberapa pengaturan. Kita tunggu. Nah, ini dia sudah muncul ada beberapa item. Nah, untuk di sini sendiri terdapat banyak. Ada 3G, colors, font, layout, variable, dan lain-lain. Untuk font sendiri, di sini bisa teman-teman lihat nanti bisa untuk mengubah fontnya
dan juga di bagian color ini untuk mengubah warna yang kita inginkan di saat membuat peta. Oke. Oke, sudah. Lalu di bagian sini atau ada toolbar. Toolbar juga merupakan serangkaian perintah yang berbasis file ataupun dokumen ataupun gambar. Jadi untuk fungsinya sama saja ya teman-teman dengan menu, hanya dia membedakan langsung dengan gambarnya. Seperti ini adalah zoom in, ini zoom out, ini zoom full, dan lain-lain. Untuk fungsinya juga sama, ini pen map untuk menggeser data frame atau menggeser lembar kerja. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian membuat peta atau membuat peta blank peta atau peta kosongan. Pertama-tama kita bisa mengklik bagian layer di menu toolbar menu sebelah sini ya, menu paling atas. Kita klik layer, lalu kita ingin klik add layer untuk mencari file peta yang kita inginkan. Kita cari add vector layer. Kita tunggu. Oke, di sini sudah terlihat jika tampilannya seperti ini, teman-teman bisa langsung ke titik 3 di sebelah kanan di bagian source. Bagian sini ya teman-teman. Karena ini bersifat, di sini juga terdapat source type. Di sini nanti teman-teman bisa milih file, directory, database, atau protokol, dan lain-lain. Karena ini bersifat data petanya dari file, jadi kita masih tetap memilih file ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa tambahkan file yang ingin kita masukkan ke lembar kerja. Ini kita browse. Oke, sudah kita browse, kita buka ini SIG Praktikum yang sudah kita download sebelumnya di bagian web lab FKMUAD. Lalu kita add. Kita tunggu. Oke. Oke, sudah muncul seperti ini. Kita cari SIG Praktikum Materi Bu Sulis dengan kabupaten kecamatan ya teman-teman. Kita cari kabupaten kecamatan. Nah, ini dia. Nah, di kabupaten kecamatan teman-teman bisa pilih yang mana data teman-teman yang teman-teman inginkan. Lalu teman-teman bisa pilih bagian belakangnya ini ada poly.shp ya teman-teman. Kita pilih. Oke, sudah kita klik add layers untuk menambahkan layers tersebut. Nah, bagaimana sih kita tahu untuk apakah peta tersebut sudah ada di lembar kerja atau belum? Kita bisa lihat di bagian layer sini ya teman-teman. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika di sini sudah terlihat ada bentuk tulisan SIG Praktikum seperti ini, berarti menandakan peta sudah muncul di lembar kerja ya teman-teman. Lalu kita bisa klik add kembali. X. Sebentar. Oke. Ini sudah muncul. Nah, ini hilang ya teman-teman. Ini tadi saya tidak sengaja untuk mengklik zoom zoom out. Jadi hilang seperti ini. Kita bisa langsung menggunakan fitur yaitu zoom full. Nih ya, kita klik zoom full. Nah, peta akan muncul kembali. Oke, lanjutnya kita akan menambahkan wilayah-wilayah, nama-nama dari wilayah bagian yang ada di peta. Kita akan menambahkan nama-nama wilayahnya. Pertama, kita bisa ke bagian labels. Karena ini di layer sudah pencet yang ini, kita pencet di layer stylingnya kita pencet di bagian labels. Kita klik di bagian labels. Nah, di sini akan muncul no labels. Kita klik,
Kita pilih single labels. Sini sudah muncul seperti ini. Teman-teman bisa klik di bagian value. Karena ini berupa nomor, karena di bagian value di sini ada provinsi di bagian nomor. Jadi kita ubah cari dengan kecamatan, karena kita tadi pilih kecamatan ya teman-teman. Kita pilih kecamatan dan klik yang bagian ABC, karena kita butuh namanya ya teman-teman, ABC kecamatan. Oke, nah ini sudah muncul ya teman-teman. Jadi yang di bagian sini batas wilayah antara Kalibawang dan juga Samigaluh, Nanggulan dan Grimulyo, ataupun semacamnya. Nah, untuk teman-teman bisa mengubah font ataupun stylenya, ini teman-teman bisa langsung di sini mengubah di labelnya sekalian. Misalnya dari yang font Arial biasa diubah menjadi font Arial Black. Nah, seperti ini ya teman-teman, tapi dikarenakan Arial Black ini melewati garis, melewati batas petanya, sehingga membuat peta tidak terlalu menarik ataupun tidak terlalu akurat ya teman-teman. Sebaiknya di Arial biasa saja. Oke, ini dia blank peta yang sudah kita buat. Kita bisa menggeser lalu klik ini kembali menjadi satu full. Oke, sudah selesai. Baik, itu dia penjelasan dari fungsi ataupun menu dan toolbar lainnya yang ada di aplikasi QGIS dan juga bagaimana kita cara membuat blank peta. Sebelumnya mohon maaf apabila saya ada salah kata. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.